عليه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم القيامة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Munir, yaitu kita masih pada pembahasan tafsir surah Al-Imran ayat 21 dan 22. Pada dua ayat ini diberikan judul oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu Jazaa'u Qatlil Anbiya, balasan kejahatan membunuh para nabi. Dua ayat ini adalah merupakan ancaman yang diberikan Allah Ta'ala kepada Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Jemaah sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan sedikit tentang balaghah, sisi keindahan bahasa atau sastra yang terdapat di dalam dua ayat ini. Di antaranya adalah Allah mengatakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Terdapat apa yang disebut al-uslub at-tahakkumi, bentuk perkataan yang bersifat ejekan, yaitu menggunakan kata al-bisyarah, pemberian berita gembira untuk sesuatu yang buruk. Padahal kata al-bisyarah biasanya dipergunakan untuk sesuatu yang baik. Al-bisyarah atau al-busyra itu adalah berita gembira, tapi di dalam ayat ini digunakan untuk memberi berita yang buruk. Hal ini seperti yang juga terdapat pada ayat semisal basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima, Surat An-Nisa ayat 138. Berilah berita gembira kepada orang-orang munafik bahwasanya bagi mereka ada azab yang pedih. Ini juga menggunakan ungkapan berita gembira untuk ungkapan peringatan dan ancaman. Inilah keindahan bahasa yang ada dalam Al-Quran, memiliki makna al-uslub at-tahakkumi, bentuk perkataan yang bersifat ejekan. Sebuah berita gembira tetapi isinya adalah justru berupa ancaman. Berikutnya tentang mufradat lughawiyah, arti kosakata bahasa Arab yang ada di dua ayat ini, di antaranya innal ladzina yakfuruna, sesungguhnya orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi inilah yang menjadi mukhatab ataupun objek yang dibicarakan di dalam ayat ini. Orang-orang kafir jumlahnya banyak dan
macam-macam, tetapi yang dimaksudkan orang-orang kafir dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan kata bighairi haq adalah tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Dan makna bil qisti adalah dengan adil. Dan makna minan nas yaitu kaum Yahudi. Diriwayatkan bahwa kaum Yahudi ini telah membunuh 43 nabi. Lalu orang-orang soleh dan ahli ibadah dari mereka yang berjumlah 170 orang melarang mereka melakukan hal tersebut. Mereka mencegah perbuatan zalim membunuh para nabi itu. Ternyata dampaknya mereka akhirnya juga ikut dibunuh. Jadi 170 orang itu, orang-orang yang soleh, juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Asy'uti. Sedangkan kata fabashirhum, maka beritahukanlah kepada mereka. Al-bisyarah adalah berita yang menggembirakan. Namun di sini kata al-bisyarah digunakan untuk sesuatu yang buruk sebagai bentuk ejekan dan olokan kepada mereka, orang-orang Yahudi. Bi'adzabin alim, siksa yang sangat menyakitkan. Kemudian makna habitat adalah berarti batal, gugur ataupun lenyap a'maluhum, yaitu amal perbuatan, a'maluhum ya, amal perbuatan baik yang pernah mereka kerjakan seperti sedekah dan menyambung tali silaturahim, itu menjadi gugur dikarenakan mereka melakukan banyak sekali dosa dan kemaksiatan. Malahum min nasirin, tidak ada bagi mereka para penolong yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, berikutnya tentang sebab nuzul ayat ini ya. Disampaikan oleh Abul Abbas Al-Mubarid, beliau berkata, ada sekelompok orang dari Bani Israel yang didatangi oleh para nabi yang mengajak mereka untuk taat kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka membunuh para nabi tersebut. Lalu setelah itu ada sekelompok orang-orang mukmin dari mereka yang mengajak mereka kepada Islam. Lalu mereka pun membunuh orang-orang mukmin tersebut. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan mereka ini, sekelompok Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi tersebut. Diceritakan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nas asyaddu 'adzaban yaumil qiyamah. Manusia jenis apa yang siksanya sangat pedih, paling pedih nanti pada hari kiamat? Qala, maka dijawab oleh beliau, rajulun qatala nabiyyan, yaitu seseorang yang membunuh satu nabi, au man amara bil ma'ruf, atau orang yang memerintahkan kebaikan, wa naha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Jadi itu pun juga dibunuh. Orang yang membunuh para nabi dan juga orang yang berdakwah itu dibunuh, maka pembunuhnya itulah asyaddu 'adzaban yaumil qiyamah. Thumma qara'a Rasulullah SAW, maka beliau membacakan ayat ini, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim, sampai dengan perkataan Allah, wa ma lahum min nasirin. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, ya Abu Ubaidah, qatalat Banu Israil salasatun wa arba'ina nabiyyan. Wahai Abu Ubaidah, Bani Israel itu telah membunuh sejumlah 43 nabi min awalin nahar, pada pertengahan siang hari, pada waktu pagi hari, fi sa'atin wahidah, sekaligus. Jadi mereka pada pertengahan hari atau pada pagi hari itu satu kaligus mereka membunuh 43 nabi. Faqama mi'atun wa sab'una rajulan,
Maka berdirilah 170 laki-laki dari Bani Israel. Fa'amaru man qatalahum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkar. Mereka mencegah perbuatan orang-orang tersebut, memerintahkan mereka kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Faqutilu jami'an min akhir nahar. Maka pada akhir sore, maksudnya pada akhir siang, pada waktu sore hari, mereka pun juga dibunuh min dzalikal yaum, pada saat itu juga. Fahumul ladzina dzakarallahu azza wa jalla. Mereka itulah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini. Berikutnya adalah tafsir dan penjelasan. Jamaah sekalian, ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang perselisihan dan perpecahan ahli kitab yang muncul diakibatkan oleh perasaan dengki, padahal telah datang kepada mereka pengetahuan yang sampai kepada tingkat yakin. Juga menjelaskan tentang sikap ahli kitab dan kaum musyrik yang mendebat Rasulullah SAW. Selanjutnya di dalam ayat ini dijelaskan tentang sikap bangsa Yahudi terhadap para nabi. Di antara para nabi tersebut adalah Rasulullah SAW sendiri, yang sebenarnya kaum Yahudi memang sudah memiliki niat untuk membunuh beliau pada masa turunnya ayat ini. Sikap kaum Yahudi terhadap para nabi bisa digambarkan sebagai berikut ya, nanti ada penjelasannya. Jadi sama sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah tentang persekongkolan jahat yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrikin, pada saat Rasulullah SAW memenangkan perang Badar, itu baru ada semacam konstelasi politik yang berbeda ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ayat-ayat yang terkait dengan masalah kemunafikan itu tidak ada yang diturunkan di Mekah. Jadi pada saat ayat-ayat yang diturunkan di Mekah itu kaitannya dengan masalah-masalah keimanan. Tidak ada tentang masalah nifak atau kemunafikan. Karena kaum muslimin saat itu belum memiliki kekuatan pada saat di Mekah. Kemudian pada saat awal-awal hijrah itu pun juga masih belum ada peringatan tentang masalah kemunafikan. Nah, baru pada saat kaum muslimin memenangkan perang Badar tahun 2 Hijriah itulah kaum muslimin mulai menampakkan eksistensinya di Madinah. Sehingga ada gembong Yahudi yang pada saat Nabi SAW diutus dan berhijrah ke Madinah, gembong Yahudi ini sebenarnya memiliki sebuah kekuasaan ya, dan juga pengaruh yang luar biasa kepada suku-suku di Madinah, khususnya suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah. Jadi pengaruhnya luar biasa. Tapi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, pengaruhnya menjadi hilang, tidak ada eksistensinya. Maka ini timbul yang namanya penyakit hasad ya. Dia adalah bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah orang Yahudi yang pada akhirnya itu pura-pura masuk Islam. Karena kalau dia tidak pura-pura masuk Islam, dia tidak mendapat pengaruh apa-apa. Karena penduduk Madinah sudah banyak yang masuk Islam, tinggal beberapa saja dari orang-orang Yahudi. Suku Yahudi yang ada di Madinah, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa. Itu saja yang masih belum masuk Islam ya. Yang mayoritas mereka sudah banyak masuk Islam, sehingga dengan terpaksa Abdullah bin Ubay bin Salul ini pura-pura masuk Islam. Nah itulah timbul ya tentang masalah kemunafikan. Nah orang-orang munafik ini semacam duri dalam daging yang merongrong kaum muslimin dari dalam. Mereka lah yang bekerja sama dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang
yang ada di Mekah, ya, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, untuk melakukan persekongkolan jahat dengan mereka melakukan konspirasi, ya, untuk berbuat jahat, bahkan berkeinginan untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat itu terjadi dialog antara Umair bin Wahab al-Jumahi bersama dengan Sofwan bin Umayyah. Mereka berdua duduk di Hijr Ismail di Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Itu terjadi tidak beberapa lama setelah peristiwa Perang Badar. Umair merupakan salah satu pentolan Quraisy, dikatakan setannya Quraisy, dan termasuk orang yang banyak menyakiti Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya ketika mereka di Mekah dulu. Rupanya putranya Wahab bin Umair itu termasuk di antara tawanan Perang Badar. Dia menyinggung tentang para korban tewas yang dikuburkan di sumur dan peristiwa naas yang mereka alami. Maka bertuturlah Sofwan, demi Allah, sungguh kehidupan setelah musnahnya kaum muslimin adalah lebih baik. Maka Umar menjawab, engkau benar. Demi Allah, sungguh demi Allah, andai kata bukan karena hutangku yang belum bisa kubayar dan keluarga yang aku khawatirkan akan sengsara sepeninggalku nanti, pasti aku sudah menyongsong Muhammad untuk membunuhnya. Karena aku punya cukup alasan untuk menyongsong mereka, yaitu putraku menjadi tawanan mereka. Lantas hal ini dimanfaatkan oleh Sofwan dengan sebaik-baiknya. Maka Sofwan berkata, kalau begitu biarlah aku yang akan melunasi hutangmu. Keluargamu adalah menjadi tanggung jawabku juga. Aku akan menghibur mereka selama masih disisakan umur. Tidak ada kata tidak mampu bagiku untuk menanggung mereka. Maka Umar berkata kepadanya, rahasiakanlah urusan yang terjadi antara diriku dan dirimu ini. Tidak ada seorang pun yang tahu, yang mendengarkan pembicaraan konspirasi jahat mereka yang terjadi di Hijr Ismail, tempat yang mulia, tapi mereka melakukan konspirasi jahat. Baiklah, jawabnya begitu. Kemudian Umar ini menyiapkan pedangnya, lalu mengasah dan membubuhkan racun padanya. Setelah itu dia berangkat hingga akhirnya tiba di Madinah. Maka tatkala dia sudah berada di pintu masjid dan mengekang ontanya, menali ontanya, Umar bin Khattab sempat memergokinya. Umar ketika itu sedang berbincang-bincang bersama beberapa orang kaum muslimin mengenai kemenangan Perang Badar yang telah Allah muliakan terhadap mereka. Seraya melihat ke arahnya, Umar berkata, si anjing musuh Allah, Umar ini pasti datang dengan tujuan jahat. Kemudian dia menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Nabi Allah, ini musuh Allah. Umar telah datang dengan menghunus pedangnya. Maka beliau menjawab, biarkan dia masuk menemuiku wahai Umar. Lalu Umar menyongsong, sedang Umar mencengkeram lehernya dengan tali pedangnya. Dan Umar berkata kepada beberapa orang Ansor, temui Rasulullah SAW dan duduklah di sampingnya. Jagalah beliau dari ancaman si busuk ini, sebab tidak ada jaminan dia tidak berbuat buruk. Kemudian Umar menemui Rasulullah SAW. Tatkala beliau melihatnya dalam keadaan lehernya dijerat dengan gantungan pedang dan ditarik oleh Umar, beliau berkata, biarkanlah dia wahai Umar, dan mendekatlah kepadaku wahai Umair. Lalu dia pun mendekat seraya berkata, selamat pagi. Maka Nabi SAW menjawab, Allah telah memuliakan kami dengan ucapan selamat yang lebih baik dari ucapanmu itu, wahai Umar, yaitu dengan salam, sebuah ucapan selamat penghuni surga. Kemudian beliau bertanya kepadanya, apa yang mendorongmu kemari wahai Umar? Niatmu apa? Tujuanmu apa? Dia menjawab, aku datang hanya untuk menemui tawanan yang ada pada kalian ini, yaitu putranya tersebut. Karenanya perlakukanlah dia dengan baik. Maka beliau berkata lagi, kalau begitu, buat apa pedang yang ada di lehermu itu, wahai Umair? Dia menjawab, semoga Allah menjadikannya sebagian dari pedang-pedang yang jelek. Apakah ia masih berarti apa-apa bagi kami?
tentang apa yang mendorongmu datang kemari wahai Umair. Dia tetap menjawab, aku hanya datang untuk hal tadi. Maka Nabi menjelaskan, yang sebenarnya adalah engkau sudah duduk-duduk berdua dengan Sofwan bin Umayyah di Hijr Ismail. Lalu kalian berdua menyinggung tentang para korban perang Quraisy yang dijebloskan ke dalam sumur. Kemudian engkau berkata, andai kata bukan karena hutangku yang belum bisa kubayar dan keluarga yang menjadi tanggunganku, pasti aku sudah berangkat hingga dapat membunuh Muhammad. Lalu Sofwan menyanggupi untuk menanggung hutang dan keluargamu asalkan engkau benar-benar membunuhku. Namun Allah telah menjadi penghalang antara kamu dan niatmu itu. Maka seketika itu juga Umair berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang demikianlah yang kami perbincangkan wahai Rasulullah. Kami mendustakan berita langit yang engkau sampaikan kepada kami dan wahyu yang diturunkan kepadamu. Namun dalam hal ini tidak ada orang yang hadir selain aku dan Sofwan. Maka demi Allah, sesungguhnya aku sangat mengetahui bahwa apa yang kau kabarkan itu semata berasal dari Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku petunjuk untuk memeluk Islam dan menggiringku ke perjalanan ini. Kemudian dia mengucapkan syahadat. Inilah luar biasa ya, mirip kasusnya seperti masuk Islamnya Umar bin Khattab ya, yang awalnya bertujuan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata Allah justru memberi hidayah kepada mereka ya, kepada Umar saat itu dan juga di sini adalah kepada Umair. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, ajarkan agama kepada saudara kalian ini, bacakan Al-Quran untuknya dan bebaskanlah tawanannya. Adapun yang terjadi pada Sofwan, dia berkata kepada orang-orang Mekah, bergembiralah kalian atas peristiwa yang beberapa hari lagi dari sekarang akan kalian dengarkan dan akan membuat kalian melupakan peristiwa pahit di Badar ya. Jadi dia belum tahu peristiwa yang terbaru masuk Islamnya Umar ya. Dikira nantinya Nabi akan terbunuh. Sejak itu dia selalu bertanya-tanya kepada para musafir yang tentang Umar, hingga ada seorang musafir yang menginformasikan kepadanya bahwa dia telah memeluk Islam. Maka dia bersumpah tidak akan berbicara dengannya dan tidak akan memberikan jasa apapun kepadanya untuk selama-lamanya. Akhirnya Umar pun kembali ke Mekah dan menetap di sana sambil berdakwah, mengajak manusia memeluk Islam sehingga banyak sekali orang yang berhasil diislamkan. Inilah ya, sebuah peristiwa yang merupakan pelajaran ya bagi kita semuanya. Allah Ta'ala melindungi Rasulnya dari segala konspirasi dan juga tipu daya musuh-musuh Islam. Bahkan pada saat itu Allah memberikan hidayah kepada musuh-musuh tersebut dan akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian jemaah sekalian, tentang persekongkolan dan konspirasi dari orang-orang Yahudi yang pertama kali melakukan pelanggaran itu adalah Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa ini adalah sekumpulan dari orang-orang Yahudi yang mereka tinggal di Madinah, dan mereka ini memiliki profesi, yaitu membuat senjata dan juga perbekalan yang kaitannya dengan masalah ada ya barang-barang pecah belah. Jadi mereka punya alat-alat yang lengkap dalam rangka untuk membuat berbagai macam alat yang diantaranya adalah alat perang. Dan mereka ini diantaranya adalah ada 700 orang yang siap sewaktu-waktu untuk dikomando melakukan peperangan. Jadi mereka inilah yang melakukan persekongkolan dan juga konspirasi jahat ya, untuk melanggar perjanjian yang mereka lakukan. Jadi mereka berkhianat ya. Jadi diantaranya ada yang melakukan provokasi kepada suku Aus dan Khazraj, diberitakan atau disampaikan memori masa lalu mereka dengan perang Bu'ats. Ya, perang Bu'ats adalah perang
perang yang terjadi antara Aus dan Khazraj pada masa jahiliyah itu diungkap-ungkap terus ya, sehingga dua suku ini sama-sama nostalgia pada masa jahiliyah, dan bahkan mereka akan berperang pada saat itu ya, dengan provokasi dari orang-orang Yahudi ini. Maka hal itu didengar oleh Rasulullah SAW. Beliau hadir kepada mereka dan memberikan nasihat yang panjang lebar ya kepada orang-orang Aus dan Khazraj. Wahai kaum muslimin, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Apakah kalian masih terobsesi oleh seruan jahiliyah sementara aku berada di tengah-tengah kalian, dan setelah Allah menunjukkan kalian ke jalan Islam, memuliakan kalian dengannya, memutus urusan jahiliyah dan menolong kalian dari kekufuran serta menyatukan hati kalian. Yang inilah melatar belakangi nanti ya kita sampai pada pembahasan pada ayat 99 atau 100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang yang beriman, kalau kalian mentaati orang-orang ahlul kitab, maka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan kalian. Wa kaifa takfuruna, bagaimanakah kalian kafir wa antum tutla alaikum ayatullah, padahal dibacakan ayat-ayat Allah kepada kalian, wa fiikum rasuluh, di tengah-tengah kalian juga masih ada Rasulullah. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim, siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah maka sungguh dia diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Rasulullah masih ada di mereka, tapi mereka ada sisi-sisi nostalgia kejahiliaannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau pada zaman sahabat saja yang imannya luar biasa, mudah diprovokasi oleh orang-orang Yahudi, apalagi generasi sesudahnya. Ketika Rasulullah sudah meninggal ya, ada banyak perbedaan pendapat di antara para sahabat yang mereka adalah masing-masing melakukan ijtihad. Bagi yang salah mendapat 1 pahala, yang benar mendapat 2 pahala. Kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Semuanya para sahabat ini adalah orang-orang yang baik. Tetapi karena ada provokatornya dari pihak-pihak Yahudi yang pura-pura masuk Islam tadi, sehingga menjadi kacau ya. Barisan kaum muslimin menjadi kacau dan saling berperang di antara kaum muslimin. Jadi peristiwa pembunuhan kepada Rasulullah ini banyak sekali ya setelah itu ya, dan di antaranya ketika beliau berdiskusi bermusyawarah dengan Bani Nadir, itu ada sekelompok orang Yahudi yang akan menimpakan batu besar dari atas bukit ketika beliau berdiskusi dengan para pembesar Bani Nadir. Untungnya Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada beliau sehingga bisa selamat. Dan juga pada peristiwa Khaybar tahun 7 Hijriah, terusirnya orang-orang Yahudi dari benteng Khaybar, itu adalah benteng terakhir yang menjadi benteng yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka terusir. Jadi pada saat peristiwa Khaybar itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam disuguhi oleh seorang wanita yang bernama Zainab bintil Harith. Beliau suka daging kambing, paha kambing itu beliau sangat suka. Maka pada saat disuguhi itu sudah dibubuhi racun oleh wanita ini. Nah, akhirnya beliau makan dan para sahabat juga makan. Para sahabat sebagian keracunan ya, dan tewas, dan beliau dimuntahkan. Beliau mendapatkan wahyu dan akhirnya dimuntahkan. Ketika ditanya apakah kalian sengaja menaruh racun ini, menurut mereka iya. Apa tujuannya? Kalau engkau adalah benar Rasul, maka akan selamat, diberikan wahyu oleh Allah. Tapi kalau engkau bukan Rasul, engkau akan kena keracunan. Itu rupanya motivasi dari mereka. Dan ternyata beliau alhamdulillah selamat ya. Tapi Allah a'lam ya, menurut sebuah pendapat bahwasanya di antara sebab meninggalnya Rasulullah SAW itu adalah karena ada dampak racun yang beliau makan pada saat itu, yang masuk pada perut beliau pada saat memakan paha kambing tersebut. Jadi itulah yang mengakibatkan beliau sakit pada akhir hayatnya dan meninggal. Itu menurut pendapat dikarenakan ada dampak racun yang beliau alami pada peristiwa Khaybar tahun 7 Hijriah itu ya. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya tentang membunuh para
nabi yang sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang dari kaum Yahudi yang ingkar dan kufur kepada ayat Allah setelah datang pengetahuan dan penjelasan kepada mereka yang tertuang dalam kitab-kitab suci mereka, yang membunuh para nabi seperti yang mereka lakukan terhadap Nabi Zakaria alaihissalam dan juga Nabi Yahya alaihissalam, tanpa ada sesuatu yang menimbulkannya. Artinya tanpa ada alasan yang jelas. Meninggalnya Zakaria dan Yahya ini ada perbedaan di antara ulama. Yang populer, Nabi Zakaria dikejar-kejar, kemudian masuk ke pohon besar dan akhirnya digergaji, dan beliau juga ikut digergaji dan meninggal dunia. Ini pendapat yang populer, tapi dibantah oleh para ulama yang lain bahwasanya Allah Ta'ala akan melindungi nabinya dan rasulnya, tidak dibiarkan meninggal dalam keadaan seperti itu. Kemudian Nabi Yahya juga demikian, ada satu pendapat yang meninggalnya juga dibunuh karena alasan yang tidak jelas. Jadi pada saat itu para pembesar kerajaan itu melakukan penyimpangan. Jadi mereka suka dengan wanita-wanita yang mahramnya, yang haram dinikahi, tapi justru dilanggar gitu ya. Seharusnya wanita-wanita yang masih ada tali kekerabatan yang itu adalah al-muharramat, tetapi ada sebagian dari para pembesar kerajaan itu melanggar tersebut. Ketika ditanya kepada Yahya bagaimana hukumnya, itu haram, nggak boleh. Maka ada seorang wanita yang bersumpah untuk minta supaya Nabi Yahya dibunuh dan akhirnya dibunuh. Allahu a'lam, yaitu menurut sebagian pendapat, dan pendapat yang lain mengatakan tidak terjadi pembunuhan itu. Ya, memang tidak ada sebuah validasi ya, tarjih yang kuat di antara sekian pendapat. Ya, kita tawakuf lah, kita abstain dalam masalah itu, kita serahkan kebenarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecurigaan terhadap para nabi yang mereka bunuh tersebut, mereka membunuh para nabi tidak lain hanya dikarenakan para nabi tersebut berucap la ilaha illallah, Tuhan kami adalah Allah saja, menyerukan kebenaran dan menyampaikan risalah. Jadi alasannya itu dibunuh ya, tidak ada sebuah alasan yang khusus. Mereka juga membunuh orang-orang yang soleh di antara mereka, yang menyerukan manusia untuk berbuat adil, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka memiliki derajat tepat di bawah derajat para nabi. Katakan kepada orang-orang Yahudi tersebut bahwa mereka akan menerima siksaan yang sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang melakukan tindakan kriminal yang sangat keji ini, yang sudah terlalu jauh melangkah ke dalam kesesatan, amal perbuatan baik mereka terhapuskan, apakah di dunia ataupun di akhirat kelak. Mereka di akhirat sama sekali tidak memiliki seorang penolong pun yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam sebuah ayat ya, yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di akhirat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang nanti datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Menceritakan tentang kaum Yahudi pada masa dahulu dan menisbatkan kekufuran kepada kaum Yahudi yang hidup di masa Rasulullah. Hal ini dikarenakan mereka setuju terhadap kekufuran, bahkan mereka memiliki tekad untuk berbuat yang sama seperti apa yang diperbuat oleh para pendahulu mereka, yaitu bertekad untuk membunuh Rasulullah SAW, dikarenakan mereka telah terlalu jauh melangkah di dalam kerusakan dan kesesatan. Jadi tadi sudah kita sampaikan ya, sebagian konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang Yahudi untuk membunuh Rasulullah SAW, dan mereka terus berupaya bekerja sama dengan orang-orang Quraisy pada saat setiap peperangan.
terutama yang adalah yang nampak bagaimana peristiwa perang Ahzab, ya, perang sekutu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusuhan dengan orang-orang Quraisy dan juga mereka bersekutu dengan kaum Yahudi, ada juga orang-orang Nasrani. Mereka menginginkan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tentang fikih kehidupan dan hukum-hukumnya. Ayat ini mengandung penjelasan tentang beberapa kejadian dan hukum yang sangat penting berkaitan dengan kaum Yahudi dan yang lainnya. Bahwa yang pertama, bangsa Yahudi ini tercatat sebagai bangsa pembunuh para nabi, orang-orang soleh dan para ulama. Mereka juga tercatat sebagai bangsa-bangsa yang kufur. Mereka juga tercatat sebagai bangsa yang kufur dan ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan syariatnya yang disampaikan kepada mereka oleh para rasul. Hal ini didasari oleh sikap sombong dan angkuh terhadap para nabi dan para ulama. Sikap takabur tersebut terhadap kebenaran serta keengganan untuk mengikutinya, sehingga Allah mencela dan mengecam mereka atas dosa-dosa yang mereka lakukan tersebut. Ini yang pertama, ya, poin yang sangat berat bagi mereka adalah membunuh para nabi dan orang-orang soleh serta para ulama. Yang kedua, sikap atau sifat Yahudi ini adalah aktivitas amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban yang berlaku bagi para umat terdahulu. Aktivitas ini merupakan tujuan risalah dan pengganti tugas kenabian, di mana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man amara bil ma'ruf aw naha 'anil munkar fa huwa khalifatullah fi ardihi wa khalifatu rasulihi wa khalifatu kitabihi." Barang siapa yang menyerukan kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran, maka ia adalah khalifah Allah di bumi, khalifah Rasulullah, dan khalifah kitabnya, yaitu wakil, ya, pengganti dari Allah dan Rasulnya melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar di bumi ini. Allah menjadikan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar sebagai titik pembeda antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Inilah yang membedakan. Ciri khusus antara orang mukmin dan munafik adalah dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang-orang munafik disebutkan di surat At-Taubah ayat 67, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka itu menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya, yaitu mereka kikir. Nasullaha fanasiyahum. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Jadi itulah kalau orang-orang munafik, mereka amar merintah kepada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Sedangkan kita orang-orang mukmin adalah amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini menegaskan bahwa ciri atau sifat seorang mukmin yang paling khusus adalah amar ma'ruf dan nahi munkar, dan ciri atau sifat utama seorang mukmin adalah mengajak kepada Islam dan berjuang membela Islam. Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, seandainya seseorang tidak saling mengingatkan pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran kecuali setelah bersih dari dosa, tentu tidak ada yang pantas untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kita menunggu menjadi muslim yang kafah totalitas baik 100%, maka tidak ada satupun orang mukmin yang sempurna. Kalau seandainya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar atau kewajiban dakwah itu menunggu kita sempurna, maka tidak ada yang melakukan tugas mulia ini. Maka disinilah, ya, kita saling berusaha untuk berdakwah dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar ini, walaupun kita ada sisi kekurangannya, walaupun kita tetap berkomitmen, ya, supaya tidak kabur maktan, ya, supaya kita tidak melakukan, mengatakan apa yang kita tidak lakukan, tetapi kita tetap berusaha untuk komitmen dengan apa yang kita sampaikan. Ada beberapa hukum lainnya yang berkaitan dengan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menurut Ahlus Sunnah, orang
Orang yang melakukan aktivitas mencegah kemungkaran tidak disyaratkan harus adil, karena aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban yang bersifat umum bagi semua orang. Tidak harus lurus soleh 100% dari. Kemudian B, kaum muslimin sepakat menurut penjelasan Ibnu Abdul Bar bahwa mencegah kemungkaran itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang mampu melakukannya. Selama melakukan pemberantasan terhadap kemungkaran tidak menyebabkan seseorang berada dalam ancaman bahaya, kecuali hanya mendapatkan celaan dan cemoohan, ya, resiko-resiko yang kecil biasanya. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini menyebabkan bahaya, kemungkaran yang lebih dahsyat, itu nggak boleh, ya, tidak boleh kita ingkarul mungkar, mencegah kemungkaran, tapi dampaknya menimbulkan kemungkaran yang lebih berat. Ya, misalnya pernah terjadi di Yaman sana, ada seorang pemuda yang sangat semangat ya untuk menolak kesyirikan. Ada fenomena kuburan yang disembah-sembah oleh masyarakat. Maka pada suatu malam dia sendirian menggempur kuburan tersebut sampai ya rusak luar biasa. Pada pagi harinya pemilik kuburan ini, keluarga besarnya, lapor kepada pemerintah setempat begini. Maka oleh pemerintah setempat kuburan itu dibangun kembali dengan lebih bagus, lebih mewah, dan pokoknya lebih wah gitu ya. Sehingga ini kontraproduktif. Tadi dicegah kemungkarannya, tapi tidak dengan strategi yang tepat, akhirnya akan berdampak kepada kemungkaran yang lebih berat lagi. Itu tidak diperbolehkan. Maka hukumnya wajib bagi dirinya. Jika ia tidak mampu, maka cukup ia melakukannya dengan menggunakan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Ini adalah batas kewajiban yang dituntut darinya. Tidak boleh lebih dari itu jika ia memang tidak mampu melakukannya, kecuali hanya dengan hatinya, maka ia dianggap sudah menunaikan kewajibannya dalam hal ini. Banyak sekali ditemukan hadis yang menjelaskan tentang ajaran atau prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini, serta tahapan-tahapan pelaksanaannya. Semuanya ditentukan dengan kemampuan yang ada. Disebutkan dalam hadis yang sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan kata-katanya, dengan nasihat-nasihatnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Apabila belum mampu juga, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Para ulama berkata, aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar dengan menggunakan tangan adalah kewajiban para pemimpin, para pejabat, mereka yang memegang aturan ya, yang menentukan kebijakan. Itulah yang wajib untuk menggunakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangannya, dengan jabatannya. Dengan menggunakan lisan adalah kewajiban bagi para ulama, sedangkan dengan hati adalah kewajiban bagi orang-orang biasa, orang-orang awam yang tidak punya apa-apa. Memberantas kemungkaran dimulai dengan cara yang paling ringan dulu, seperti pertama-tama dengan lisan. Kemudian jika kemungkaran tersebut tetap tidak bisa diberantas dengan hanya menggunakan lisan, maka selanjutnya menggunakan hukuman, atau yang terakhir dengan membunuh. Itu kalau sudah maksimal. Berdasarkan hukum ini, para ulama berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seseorang membela diri atau membela hartanya, atau membela diri orang lain dari orang yang ingin melakukan kejahatan terhadap dirinya, atau terhadap hartanya, atau terhadap diri orang lain. Misalnya dalam sebuah hadis, siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia adalah syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia adalah syahid. Dan siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia adalah syahid. Jadi mempertahankan diri untuk harta kita, nyawa kita, itu adalah syahid fisabilillah. Kapan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar itu boleh ditinggalkan? Ibnu Majah meriwayatkan, ini hadis masih perlu ada penjelasan lebih detail ya.
Qila ya Rasulullah, mata natrukul amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kapan kita boleh meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar? Qala, beliau menjawab, idza dhahara fikum ma dhahara fil umami qablakum. Jika telah muncul apa yang dahulu muncul di dalam diri umat-umat sebelum kalian. Qulna ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu wa ma dhahara fil umam qablana? Apa yang muncul di umat sebelum kita? Qala al-mulku fi sigarikum wal fahishatu fi kibarikum wal ilmu fi rudalatikum. Kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang masih muda, belum dewasa dan belum memiliki pengalaman, atau yang dimaksud adalah orang-orang yang lemah akalnya. Kemudian terjadi perzinahan tersebar sampai di kalangan orang-orang yang sudah tua, dan ilmu dimiliki oleh orang-orang yang hina atau orang-orang fasik. Artinya terjadi kejahiliaan yang merajalela, dan ini prediksi sudah ada di akhir zaman ya. Sangat parah kondisi seperti ini. Nah, kemudian yang nomor 3, bentuk ancaman Allah terhadap orang-orang kafir, di antaranya adalah kaum Yahudi, ada 3 macam, yaitu yang pertama menimpakan siksa yang pedih, apakah di dunia atau di akhirat. Yang kedua adalah terhapus dan tersia-siakannya amal perbuatan mereka. Siksa yang mereka terima bersifat abadi selama-lamanya. Hal ini berdasarkan akhir ayat, malahum min nasirin. Mereka sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Intinya adalah bahwa ayat ini menjelaskan tentang 3 sifat atau karakter kaum Yahudi, yaitu kufur terhadap ayat Allah, dan sifat ini merupakan sebab yang paling kuat kenapa mereka bersikap acuh dan tidak merasa berdosa dengan perbuatan-perbuatan jelek. Kemudian yang kedua, membunuh orang-orang yang menyampaikan ayat Allah dan menjadikannya sebagai dasar pegangan, yaitu para nabi. Kemudian berikutnya membunuh para pengikut nabi yang menyerukan